Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariana dan teman-teman saya yaitu Agus Salim, Aldiansyah, Emilia Sasmita, Priscilla Salsabila, Muhammad Firmansyah, Rega Andira Pratama, Sandra Dewi, Wahyu Setiawan, dan Friza Pertiwi. Kami berasal dari kelompok 1, ingin mempresentasikan materi kami, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pembimbing kami yaitu Bu Anggia Sekar Putri. Kami berasal dari STIF Pembangunan Tanjung Pinang. Materi yang akan kami bahas yaitu pengantar kurva ISLM. Hal-hal yang harus dibahas meliputi yang pertama, keseimbangan di pasar barang, yang kedua, dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa. Yang ketiga, analisis keseimbangan di pasar uang atau LM. Yang keempat, strategi dan kebijakan untuk menggeser LM. Yang kelima, keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Yang selanjutnya adalah keseimbangan di pasar barang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan umum dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang ada di dalam keseimbangan. Dalam keadaan keseimbangan umum ini, besarnya pendapatan nasional atau Y dan tingkat bunga atau I yang terjadi akan mencerminkan pendapatan nasional atau Y dan tingkat bunga atau I yang seimbang baik di pasar barang maupun di pasar uang. Dalam ekonomi Islam, sistem bunga dihapuskan. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS menyatakan investasi dan tabungan. Di bawah ini adalah contoh gambar fungsi permintaan investasi terhadap tingkat bunga. Tingkat bunga berpengaruh negatif terhadap besarnya investasi. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka investasi yang dilakukan semakin rendah. Berikut ini merupakan contoh kurva IS. Pada kurva IS, hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional, keseimbangan mempunyai slope negatif. Hubungan terbalik. Artinya pada waktu tingkat bunga meningkat, maka pendapatan nasional keseimbangan akan menurun. Dan sebaliknya pada waktu tingkat bunga turun, maka pendapatan nasional keseimbangan meningkat. B. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang atau jasa. 1. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. 2. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. 3. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut. 1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. 2. Pola persebaran sumber daya. 3. Distribusi pendapatan. Kurva. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif. Fiskal ekspansif menyebabkan kurva IS bergerak ke kanan pada tingkat bunga yang sama R1. Pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Dampak kebijakan fiskal, kebijakan menaikkan pajak, pergeseran kurva IS kiri, perubahan output ke bawah, perubahan tingkat suku bunga ke bawah. Kebijakan menurunkan pajak, pergeseran kurva IS ke kanan, perubahan output ke atas, perubahan tingkat suku bunga ke atas. Kebijakan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pergeseran kurva IS ke kanan, perubahan output ke atas, perubahan tingkat suku bunga ke atas. Kebijakan menurunnya pengeluaran pemerintah, pergeseran kurva kiri, perubahan output ke bawah, perubahan tingkat suku bunga ke bawah.
Selanjutnya C. Analisis keseimbangan di pasar uang. Untuk menerangkan hubungan antara permintaan uang untuk transaksi dan permintaan uang untuk berjaga-jaga dengan permintaan uang atau L1 dengan data sebagai berikut. LT sama dengan 0,25Y dan LJ sama dengan 0,15Y. LT sama dengan permintaan uang untuk transaksi. LJ sama dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Maka L1-nya yaitu sama dengan LT ditambah LJ, yaitu sama dengan 0,25Y ditambah 0,15Y sama dengan 0,4Y. Jadi L1-nya itu 0,4Y. Permintaan uang untuk spekulasi L2 dipengaruhi oleh R atau tingkat bunga, mempunyai slope negatif. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah permintaan akan uang. Syarat keseimbangan pasar uang sudah kita ketahui, yaitu bahwa jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran. Secara matematik ditulis sebagai berikut. L sama dengan M, atau L1 dikali Y ditambah L2 dikali R sama dengan M, atau L dalam kurung Y kali R sama dengan M. Berikut adalah kurva, yaitu gambar 11.5 hubungan permintaan akan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga dengan permintaan uang L1. Dan gambar kedua yaitu gambar 11.6 kurva permintaan uang untuk spekulasi. C. Analisis keseimbangan di pasar uang. Jika permintaan akan uang dan penawaran akan uang mempunyai persamaan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah uang yang beredar, M sama dengan M. Yang kedua, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, L1 sama dengan K1Y. Yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi, dengan rumus L2 sama dengan K2R ditambah L2, maka M sama dengan K1Y ditambah K2R ditambah L2. Maka persamaan fungsi kurva LM dengan rumus K1Y sama dengan M dikurang L2 K2R sama dengan M per K1 dikurang L2 dikurang K1 dikurang K2 per K1R. Persamaan fungsi kurva LM di atas berlaku apabila semua fungsi permintaan akan uang berbentuk garis lurus. Secara grafis, fungsi LM yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional dapat dilihat pada gambar berikut. Penjelasan hubungan tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan mempunyai slope positif, mempunyai hubungan searah, yaitu pada saat tingkat bunga meningkat, maka pendapatan nasional keseimbangan juga akan meningkat. Sebaliknya, pada saat tingkat bunga menurun, pendapatan nasional keseimbangan akan mengalami penurunan. Berikut penurunan kurva LM dengan 4 kuadran digambarkan sebagai berikut. Strategi dan kebijakan untuk menggeser LM. A. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk memengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan moneter merupakan alat untuk meredam inflasi atau kenaikan harga, tetapi tidak dapat ditekan atau didorong untuk mengatasi resesi. B. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Yang kedua, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah. Yang ketiga, memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. Yang keempat, mencegah terjadinya inflasi. C. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. D. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, fasilitas diskon
atau discount rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Yang keempat, imbauan moral atau moral persuasion. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misal, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Ekspansi moneter akan mendorong terjadinya peningkatan output dan penurunan tingkat suku bunga dan sebaliknya. Perhatikan tabel dampak kebijakan fiskal berikut. Yang pertama ada kebijakan, ada pergeseran kurva LM, perubahan output, dan perubahan tingkat suku bunga. Yang pertama, menaikkan jumlah uang beredar. Pergeseran kurva LM akan bergeser ke bawah, perubahan outputnya ke atas, dan perubahan tingkat suku bunga ke bawah. Sedangkan menurunkan jumlah uang beredar, pergeseran kurva LM akan ke atas, perubahan output ke bawah, dan perubahan tingkat suku bunga ke atas. Keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Pada keseimbangan IS, hubungan tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan mempunyai slope negatif, sedangkan keseimbangan LM mempunyai slope positif. Maka keseimbangan IS LM adalah perpotongan kurva IS dan kurva LM dalam keseimbangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk menambah referensi Anda bisa menggunakan buku Sadono Sukirno mengenai pengantar ekonomi makro dan juga pengantar makroekonomi dari Dr. Nano Prawoto SE MSI dan Agus Tribasuki SE MSI dan juga buku referensi lainnya. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun dalam penyampaiannya. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.